Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu lagi taat sama Allah Ta'ala. Pertemuan yang terbaik itu pertemuan orang-orang yang bertemu karena Allah. Ya, ketemu karena pengen sama-sama ke surganya Allah. Ketemu karena pengen sama-sama dapat ampunannya Allah. Tidak semua orang dapat kenikmatan semacam ini. Ada yang ketemu tapi enggak ke surga, justru amalannya amalan yang ngajak ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang ketemu enggak ngajak taat, tapi justru ngajak maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Lah, kita ini kan bejo. Sudah ketemunya ya enak, duduknya ya enak, yang diminum ya enak, yang didengar ya enak, yang disawang ya enak ya. Dan tujuannya semua untuk taat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya ni'mah ya. Itulah yang disebut kenikmatan yang tiada tara, yang enggak bisa diukur dengan dunia dan segala isinya. Pada sore hari ini saya mau ngudoroso. Nah, ngudoroso itu bahasa Jawa. Bahasa Indonesianya curhat. Ya, saya mau curhat. Mudah-mudahan curhatan saya ini manfaat. Ya, mudah-mudahan manfaat buat saya pribadi dan buat antum semuanya. Judulnya Habib Novel Curhat. Habib Novel curhat. Jenengan antum semua ini kira-kira perjalanan menuju mana ini? Menuju dunia atau menuju akhirat? Perjalanan dari dunia menuju akhirat. Stasiunnya yang dipilih surga atau neraka? Surga. Alhamdulillah jenengan sama saya tujuannya sama. Ya. Yang jadi masalah modalnya beda-beda. Saya lihat di depan saya ada bibi saya yang umurnya 80 tahun lebih. Masya Allah. Ya, modalnya banyak. Modalnya apa? Banyak. Saya, wallahu a'lam ya, modalnya berapa? Di pojok sana ada ibu saya yang modalnya sudah 70 tahun, kurang lebih. Sementara saya baru 47 tahun. Entah nyampe seperti ibu saya, atau seperti bibi saya, atau seperti kakek saya. Kakek saya sampai meninggal modalnya 93 tahun. Lah antum ini kira-kira modalnya berapa? Wallahu a'lam. Nah, modalnya enggak ngerti, betul? Jadi yang terbaik bagaimana? Nah, yang punya ini kabeh. Wong judulnya itu modalnya yang ada sekarang, maka yang dimiliki sekarang semuanya berikan ya untuk beli akhirat. Betul? Karena modalnya enggak tahu setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20, 30, 100 enggak ngerti, maka yang dimiliki sekarang berapapun semua pokoknya kasihkan untuk akhirat. Sudah modalnya enggak jelas, masih enggak dipakai untuk akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Berapapun modalnya, kasihkan untuk akhirat.
Satu, modalnya usia. Yang kedua, modalnya adalah kesempatan. Saya terhitung termasuk orang bejo dibanding ibu-ibu sekalian. Kenapa? Lah saya nggak perlu repot, ya nggak perlu repot. Ibu-ibu disuruh sama Allah datang ke sini, betul? Jadi saya nggak perlu datangin satu persatu, ya jenengan antum semua sudah kumpul di sini, sehingga apapun yang saya ajarkan kepada antum diamalkan, tidak diamalkan, saya sudah dapat pahala. Bejo atau enggak bejo? Bejo. Lebih-lebih antum pulang ke rumah cerita. Cerita ke anak, cerita ke suami, cerita ke teman, cerita ke sahabat. Maka saya lebih bejo lagi. Karena dari yang segini tiba-tiba berlipat. Jadi banyak. Dan seterusnya, dan seterusnya. Bejo saya. Yang kedua saya bejo lagi. Selain sudah antum didatangkan, yang kedua Allah beri saya kemampuan ngomong. Modal namanya ngomong. Sementara ibu-ibu saya suruh ngomong pada ketakutan. Ayo ngomong di sini. Enggak Beb. Ini ngomong, enggak Beb. Habib saja, Ustadz saja. Betul atau betul? Berarti saya punya modal ngomong. Nanti saya jelaskan. Yang ketiga, saya dikasih Allah modal yang namanya tempat. Ya bukan cuma ibu-ibu mau datang, tapi tempatnya juga ada. Dikasih Allah modal tempat. Berikutnya, dikasih Allah modal yang namanya banyak ditolong sama teman. Ya banyak ditolong sama teman, sehingga saya bisa nyuguhi ibu, bisa membuat majelis ini jadi semakin indah. Nah, karena saya dikasih modal usia, sekarang ya tak antekno, kemudian dikasih modal yang namanya keahlian, pinter ngomong, ya saya gunakan. Saya dikasih modal yang namanya kesempatan, ya dikasih kesempatan, mumpung ibu-ibu mau datang, ya saya manfaatkan. Saya dikasih modal yang namanya tempat, maka setiap ya sentimeter di Majlis Ar-Raudhah ini harus manfaat. Saya dikasih modal yang namanya sosial media, ya semuanya saya pakai tujuannya untuk akhirat. Di situ saya jadi orang bejo alias beruntung, karena nggak semua orang dapat modal seperti saya. Betul atau betul? Nah, bukan berarti jenengan nggak punya modal. Ya, semua dikasih Allah modal. Ada contoh misalnya Mas Wahid Mujiono di Majlis Ar-Raudhah dikasih modal sama Allah Ta'ala nurut Habib Novel. Wah itu angel itu. Dikasih modal sama Allah Ta'ala namanya nurut Habib Novel. Mas Wahid udah nggak usah kerja lagi, dulu kerjanya nyablon. Saya bilang Mas Wahid nggak usah kerja lagi, bantu saja saya ngurusi majelis, gaji nggak cetok. Ya gaji nggak jelas, tapi Allah jelas, ya Allah jelas. Mas Wahid nggak ngomong Habib saya punya istri, Habib saya punya anak, Habib saya punya orang tua, Habib saya pengen punya rumah mewah megah, Habib saya pengen punya mobil, Habib saya pengen punya masa depan. Enggak ono, yang ada siap, sami'na wa ata'na. Alhamdulillah gelar kloso bareng sama saya, gelar tikar bareng sama saya, gelar karpet bareng sama saya, gulungi karpet bareng sama saya. Dari cuman satu kotak di depan rumah Semanggi, pindah ke Jalan Dewutan, berubah 525 meter persegi. Mas Wahid tetap gulung karpet. Nah sampai sekarang segede ini Mas Wahid tambah kerjaannya, gulung karpet siap, gulung tikar siap, beli genteng siap, beli granit siap, beli karpet siap. Pokoknya apa kata Habib Novel, sami'na wa ata'na. Ketemu sama anak dan istrinya mungkin cuman 1 jam 2 jam.
Tapi dikasih Allah kesempatan ngurusi orang-orang yang cari ilmu, ngurusi orang-orang yang pengen ya kenal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mas Wahid gak punya ilmu ngomong, Mas Wahid gak punya ilmu ngajar, Mas Wahid gak punya ilmu ngaji yang bacaannya bagus, Mas Wahid gak punya ilmu suara, baca qasidah yang suaranya enak. Mas Wahid punyanya cuma satu kata, sami'na wa ata'na, nurut. Hasilnya saya ngajar, Mas Wahid dapat pahala. Jenengan duduk, Mas Wahid dapat pahala. Jenengan minum kopi, minum teh, air mineral, Mas Wahid dapat pahala. Jenengan ngiyup nggak ngapa-ngapain, Mas Wahid dapat pahala. Berarti Mas Wahid bejo atau nggak bejo? Bejo. Gara-gara apa? Punya modal sami'na wa ata'na. Ini modal sami'na wa ata'na ini mudah atau susah? Yang banyak ngeyelna wa ngototna. Yang banyak apa? Ngeyelna wa ngotot. Nah, ngeyel ngotot itu banyak. Sami'na wa ata'na itu orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah kalimat yang disampaikan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in ketika berbicara dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimatnya sami'na wa ata'na. Modalnya itu, ya modalnya itu. Kemudian ada lagi, ini contoh, ini cuman contoh modal, nggak harus jadi ustadz gitu loh ya. Nggak harus jadi ulama yang ngajar gitu loh. Nggak harus jadi qari Al-Quran yang suaranya enak, munsyid yang suaranya merdu, enggak gitu. Tapi modal yang Allah titipkan kepadamu apa? Jadikan itu jalan ke akhirat. Ada teman saya belum pernah menginjakkan kaki ke Majelis Ar-Raudhah. Belum pernah menginjakkan kaki ke Majelis Ar-Raudhah. Tapi setiap kali saya share, siapa ingin ikut andil pelunasan tanah majelis, klik 10.000, klik 10.000, klik 10.000. Punyanya modal ya 10.000. Setiap adil share siapa ingin ikut andil untuk ini, klik 10.000. Dia punyanya cuma 10.000. Gak pernah menikmati majelis ini seperti antum. Antum duduk di sini, menikmati pemandangan di sini, betul kan ya? Suasana ruhaniyah di sini dirasakan, dinikmatin. Sementara teman-teman saya itu belum pernah datang ke sini, sama sekali gak pernah nyampe ke sini, belum pernah nyampe ke sini. Tetapi 10.000-nya nyampe, 10.000-nya jadi tanah, 10.000-nya jadi genteng, 10.000-nya jadi cor, 10.000-nya jadi karpet, 10.000-nya jadi listrik, 10.000-nya jadi ini. Sehingga modal 10.000 setiap kali saya ngajar dia dapat pahala. Setiap kali antum belajar dia dapat pahala. Setiap kali ada orang numpang istirahat di sini dia dapat pahala. Ini kira-kira nyebelin atau enggak nyebelin? Beruntung, ya beruntung. Kenapa dia beruntung dibanding yang lain? Karena dia paham cara menggunakan modal yang dititipkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Modalnya apa? Karena itu dikatakan jika Allah itu memang memilih seseorang untuk mendapatkan jannah, jika Allah memilih seseorang untuk mendapatkan surga, jika Allah memilih seorang untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah akan menggunakan orang itu untuk menjadi alat kebaikan. Menggunakan orang itu menjadi alat kebaikan. Contoh, ya tukang parkir. Parkir, tapi dia ngatur parkir masjid. Bagus atau enggak bagus? Bagus. Dia ngatur biar yang di masjid ini parkirnya itu rapi, jalanan enggak macet. Berarti dia digunakan oleh Allah Ta'ala sebagai alat untuk kebaikan. Yang megang kamera di sini nih. Nah, tuh dipakai sama Allah Ta'ala untuk apa? Menebarkan kebaikan. Mas Seto, Mas Rio yang ada di ruang streaming, gak kelihatan orangnya. Tapi berkat beliau berdua, yang di rumah bisa lihat yang ada di sini. Berarti dipakai sama Allah Ta'ala untuk jadi alat kebaikan. Orang-orang semacam inilah yang dipilih untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah marah, Allah murka kalau kita diberi sama Allah Ta'ala peluang, diberi sama Allah kesempatan, kemudian kita enggak menganggap itu berharga
dan dianggap itu biasa-biasa saja, itu kemudian tidak kita hargai, tidak kita nilai, tidak kita muliakan, kita anggap itu sesuatu yang opolah, wong saya cuma disuruh megang kamera, dah biar orang lain nggak jadi masalah. Toh orang lain juga bisa pegang, aku nggak perlu pegang. Jalan kebaikan banyak. Model yang seperti ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu bilang jalan kebaikan banyak, tapi belum tentu kamu nyampe ke jalan itu. Sementara ini Allah udah kasih kamu jalan, kamu anggap itu nggak berarti. Itu yang buat Allah marah, dan itulah yang disebutkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Saya bisa saja ngomong naudzubillah min dzalik, saya nggak ngajar nggak jadi masalah. Banyak orang yang bisa ngajar. Kalau saya ngomong seperti itu dan saya mengandalkan saya bisa ngaji, saya bisa ini, saya bisa itu, sementara saya ditugaskan Allah ngajar, tapi saya anggap saya nggak ngajar nggak jadi masalah. Banyak orang lain yang bisa ngajar, dakwah akan tetap jalan. Dah, saya tak ngurusi yang lain. Saya tak ngaji, zikir, wirid saja, saya nggak usah ngajar. Maka saya mengabaikan, meremehkan modal yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allahnya akan marah. Kamu saya suruh ngajar, bukan saya suruh ngaji. Tugasmu di situ, keahlianmu di situ. Kamu abaikan, kamu remehkan, maka kamu mau harapkan yang besar dari aku? Nggak bisa. Karena mengabaikan nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bagian dapur dikasih tugas sama Allah Ta'ala ngasih minum. Ini ada yang bagian buat air mineral, ada yang bagiannya buat kopi, ada yang bagiannya buat teh, ada yang bagiannya belanja ke pasar. Siapa bagiannya belanja ke pasar? Mbak Ajeng dan ibu saya gantian, tapi lebih rajin ibu saya. Ibu saya tiap hari juara belanja ke pasar. Yang nganter siapa? Ustadz Iis. Nah, misal ya naudzubillah min dzalik, Ustadz Is kok bilang, saya kok cuman disuruh nyupirin dari majelis pasar. Orang lain juga bisa. Dalam hati berpikir, biar disupirin orang lain. Ngebatin seperti itu berarti lagi menyanyiakan modal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu rentetannya panjang. Mengantarkan ibu saya ke pasar untuk belanja, ibu saya ke pasar belanja kepentingan majelis, maka semua yang dimakan, diminum di majelis ini, yang nyupirin dapat pahala. Berarti jalan ke surga mudah atau susah? Mudah. Modalmu apa? Pakai, gitu kan ya? Modalmu apa pakai. Lawang sudah punya modal nggak kepake, tambah cari modal yang lain. Punya modal nggak dipakai, cari modal yang lain. Contoh, suruh jadi imam, jadi guru ngaji. Sudah jelas, dimudahkan sama Allah Ta'ala. Makmumnya seneng, muridnya banyak. Tapi maklum, nasib al-miskinu wal melaratu. Dia nggak kaya, ya nggak kaya. Akhirnya terpancing, ada orang kaya, sodakoh bangun masjid, orang kaya sodakoh bangun pondok pesantren. Akhirnya dibisiki sama setan, dah nggak usah jadi imam, ya nggak usah jadi guru ngaji, tinggalkan masjid, tinggalkan ngajimu, sana kamu pergi ke pasar cari duit yang banyak. Nanti kalau duitmu banyak, kamu bisa bangun masjid, kamu bisa bayar guru-guru untuk ngajari ngaji. Nurut sama setan, kelihatannya bagus atau enggak bagus? Bagus, kelihatannya bagus. Tapi dia meninggalkan apa yang Allah perintahkan untuknya, tugas yang Allah perintahkan untuknya. Kok delalah, 2 minggu kerja, ketabrak motor mati. Iya, rugi atau enggak rugi? Rugi, karena judulnya ninggalin loh ya, lain kok enggak ninggalin. Masjidnya ditinggalin, santrinya ditinggalin. Nah ini yang sesuatu yang dalam syariat tidak terpuji, justru itu sesuatu yang tercela. Maka kenalilah modalmu, punyanya apa? Karena setiap orang itu dikasih modal. Bibi saya sampai sekarang ini, Masya Allah, punya kaki, punya tangan, punya penglihatan. Modalnya seneng pengajian, dan kalau ada orang meninggal seneng ngedusi. Suka memandikan jenazah. Jenengan siap dimandikan?
Siap nggak siap ya harus dimandikan, betul kan ya? Masa nanti jenazah mandi dewe kan medeni, betul kan ya? Setiap saya nanya gitu kaget, Habib mosok mau dimandikan? Memang saya mati? Lah iya, nanti kamu akan mati, tapi jangan cepet-cepet gak roh. Cepat atau lambat itu bukan urusan kamu, bukan urusan saya, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugasmu minta, mudah-mudahan panjang umur. Tapi ya insya Allah siap dulu, yang penting siap. Mau panjang mau pendek, yang penting siap. Lah kalau nggak siap itu naudzubillah min dzalik. Jelas semuanya? Jelas. Tambah atau cukup? Tambah. Saya belum ceramah kok. Baru sedikit, mukadimah. Tambah dikit ya. Hari ini saya buat quotes, beberapa quotes. Nah, salah satunya ini. Saya jelaskan. Lihat Tuhanmu, maka kamu kan berjaya. Lihat dirimu, maka kau kan binasa. Ya, lihat Tuhanmu, maka kau kan berjaya. Lihat dirimu, maka kau kan binasa. Maksudnya bagaimana? Di antara maksudnya seperti ini. Banyak manusia itu mementingkan dirinya, gak mementingkan Tuhannya. Mementingkan akunya, gak mementingkan Allahnya. Contoh, Allah suruh pakai jilbab. Siapa yang suruh pakai jilbab? Allah. Siapa yang suruh nutup aurat? Allah. Dirinya ngomong, aku butuh duit. Kalau aku pakai jilbab, aku nggak pakai. Kalau aku nggak pakai jilbab, kalau aku nggak pakai jilbab, aku dapat duit. Kalau aku pakai jilbab, aku nggak dapat duit. Susah aku cari duit. Kalau aku pakai jilbab. Orang ini kemudian dia lepas jilbabnya, dia cari duit. Berarti dia pentingkan dirinya, bukan Allahnya. Dia melihat dirinya, gak melihat Tuhannya. Orang yang semacam ini gak bakal bahagia, gak bakal sukses. Yang ada terjun bebas dalam kehancuran. Ngeri atau gak ngeri? Ngeri. Ini satu. Yang kedua maknanya, orang yang selalu melihat pinternya dia, melihat mampunya dia, melihat keahliannya dia, melihat kehebatannya dia, melihat harga dirinya. Aku, melihat harga dirinya. Sehingga ketika dia dimintai tolong sama imam masjid, tolong kamu bantu nyapu masjid, tolong kamu bantu ngosek WC toilet masjid. Muncul di dalam hatinya karena melihat dirinya, masa aku disuruh nyapu masjid, masa aku disuruh ngosek masjid. Pertanyaan saya, masjid milik imam atau milik Allah? Masjid milik manusia atau milik Tuhan? Milik Tuhan. Berarti kalau kita dipilih ngosek WC-nya masjid, yang milih kita siapa? Allah. Kalau dipilih sama Allah, yang dilihat imamnya atau Allahnya? Allahnya. Lah kalau lihat Allahnya, seharusnya senang atau enggak senang? Senang. Harusnya merasa terhina atau terhormat? Tapi kebanyakan kita, ini cuma contoh. Ya cuma contoh. Jadi lihat diri itu menghancurkan. Termasuk ketika bekerja. Begitu lihat dirinya, lihat pinternya dan lain sebagainya. Ternyata pinternya nggak menghasilkan, gantengnya nggak menghasilkan, cantiknya nggak menghasilkan, sahabat kawannya nggak menghasilkan, dia akan putus asa. Tapi kalau lihat Tuhannya, lihat Allahnya, yang ada semangat. Aku miskin, Allahku maha kaya, Allah maha mengayakan. Aku sakit, Allah maha mengobati, Allah maha mampu memberi aku kesehatan. Aku lemah, Allah maha kuat, Allah maha mampu menguatkan aku. Aku sendiri, Allah cukup untuk menyenangkan aku, walaupun gak ada yang menemani. Aku, lihat Allah. Akhirnya jadinya kuat. Orang sekarang Allahnya dibuang, akunya yang dilihat. Akhirnya apa? Al stresu wal sutrisu. Capek atau gak capek? Capek. Saya belajar moh yang begitu. Saya maunya
Pokoknya saya punya Allah. Ya, saya mau dekat sama Allah. Saya ajak teman-teman saya, yuk kita ini lihat Allah. Yang lihat dirinya sendiri, maka lambat laun akan dihancurkan oleh Allah. Karena Allah nggak suka sama orang yang sombong. Orang yang sombong siapa? Dia yang melihat dirinya dan mengabaikan Tuhannya. Itu namanya sombong. Kadang sok gagah dengan pinternya, sok gagah dengan maunya, sok gagah dengan kekuatannya, lupa punya Tuhan yang maha gagah, yang maha perkasa, yang maha kaya, yang maha. Maka dengan hitungan klik kun fayakun akan binasa. Naudzubillah min dzalik. Jelas semuanya? Alhamdulillah. Makanya saya mengajak ibu-ibu, yuk manfaatkan modalnya masing-masing. Siap? Menggunakan modalnya untuk ke surga. Ya, kalau dikasih Allah kesempatan di kampung kok ngurusi pengajian bagian gelar tiker, jangan kemudian merasa dihinakan. Alhamdulillah, modal gelar kok ganjarannya podo. Betul kan ya? Ya, daripada saya suruh ceramah, kayak Habib Novel udah ceramah capek, ngedepi jamaah pula, terima curhat pula, waktu nih entek, waktunya habis ngurusi orang. Sementara aku datang sekian kemudian pulang. Lah aku pulang datang yang lain pulang datang yang lain. Lah terus waktu Habibnya kapan? Kan begitu ya. Oh saya alhamdulillah, dari sisi saya alhamdulillah. Dari sisi jenengan ya, kalau memang tugasnya itu ringan dan kecil, harusnya juga alhamdulillah. Karena hitungannya bukan itu, hitungannya adalah al-jamaah. Sesuatu yang dikerjakan secara kolektif, bersama-sama, berjamaah. Muadzin dapat pahalanya imam, imam dapat pahalanya muadzin, makmum dapat pahalanya imam. Karena kalau nggak ada makmum, imamnya sholat sendiri. Makmumnya sedikit, pahalanya kalah dengan makmum yang banyak. Jadi kalau kita datang menambah jamaah, pahalanya imam kita juga dapat. Kita nggak khusyuk, imamnya khusyuk, kita dapat pahala khusyuknya imam. Karena apa? Karena mau menggunakan modalnya, mau sholat berjamaah. Sampai di sini jelas? Apa yang jelas? Curhat. Ini curhat. Saya tuh gelo itu kalau sedih itu ya. Kalau lihat teman-teman saya yang dikasih modal sama Allah tapi kok nggak dimanfaatkan. Alhamdulillah kalau yang di sini semua memanfaatkan itu. Yang bagian angkat, bagian ngepel. Ada tuh Mas Anto. Mas Anto itu adik iparnya Mas Cahyo. Ya, tugasnya di pos security, pos satpam, pos majelis, pos pondok. Tugasnya di situ. Cuman saya kalau manggil Mas Anto pahlawanku, saya manggil begitu. Kenapa? Karena semua urusan saya beres di depan. Ada tamu urusannya depan. Ada GoFood urusannya depan. Ada paket urusannya depan. Jadi bagian paling penting mana? Depan. Saya butuh nyari anak-anak, kalau repot saya minta tolong yang di depan. Kelihatannya cuma duduk tapi ganjarannya luar biasa. Masing-masing punya peran gitu. Masing-masing punya peran. Yang bagian buat roti mulai ngelirik, saya nggak disebut Beb gitu ya. Yang bagian buat roti, ya kelihatannya cuma ngedepi gandum. Yang ngedepi kan gandum, mentega, oven, gandum, mentega, oven. Nggak ngedepi ulama, nggak ngedepi santri-santri, mentega, oven, begitu. Tapi ganjarannya semua kita proses ini apapun pahalanya dapat. Jadi ya tetap enak, semua punya peran. Nah itulah yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ketika ada tukang sapu masjid, nenek-nenek meninggal dunia. Sampai didatangi kuburannya oleh Nabi Muhammad SAW. Disolatkan di situ dan didoakan langsung. Jangan kecilkan peranmu dan jangan abaikan tugas yang diberikan oleh Tuhanmu. Karena hidupmu hanya sebentar, akhirat itu nyata, mati itu pasti. Dan abadi hanya ada dua, di surga atau di neraka. Jangan biarkan dirimu terseret ke neraka, bawalah dirimu ke surga dengan memaksimalkan apa yang Allah berikan kepadamu. Pasti hidupmu bahagia di dunia sebelum di surga. Semoga berkah manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Asyraqal badru alaina واختفى بدر التمام مثل حسنه ما رأينا في العراقين وشام ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم alhamdulillahi rabbil alamin amin. Pengumuman Rabu depan kajiannya libur karena bertepatan dengan rangkaian acara haul dan maulid haul. Hari Kamis paginya juga libur. Yang enggak libur hari Jumat malam. Jadi Selasa, hari Rabu sama Kamisnya libur. Nah bagi ibu-ibu dan rekan remaja yang pengen jadi bantu-bantu buat nasi bungkus bisa daftar ke Mbak Ajeng. Ya, bagi ibu-ibu jamaah Rebu sore ini khususnya yang pengen jadi tim nasi bungkus ya, tim nasi bungkus bisa daftar ke Mbak Ajeng. Insya Allah manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.